Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Channel dalam Market Now sesi kedua segmen IDX Market Now. Di segmen ini kami mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui telepon interaktif di 0215-153-421 dan melalui SMS di 0815-1377-5743. Ya, Anda juga dapat berkomentar di akun Twitter kami di @idx_channel dan bisa menyaksikan tayangan kami melalui live streaming di www.okezon.tv dan sudah hadir bersama kami di studio Bapak Gemma Guryari, beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar ya? Baik. Sumringah begitu. Apakah Ya. memang kaitannya dengan indeks harga saham gabungan kita yang masih bertahan begitu meskipun kita lihat bursa Asia, Eropa semuanya memerah begitu Pak Gemma. Kalau sedikit kita review apa sih sebenarnya yang mampu menahan indeks kita hari ini bertahan di zona positif ataukah memang karena beberapa hari terakhir ini terus tertekan kondisinya? Oke, selamat sore pemirsa. Menurut dari cycle Astronaci yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa saat ini matahari sudah hampir masuk kepada zodiak yang baru ya dalam waktu 3 hari lagi, dan kita melihat dead zone itu akan segera datang. Artinya kalau kita ibaratkan ini kita di dunia fantasi atau Anda ke taman wahana, Anda naik roller coaster, itu udah di pump seperti ini, sekarang lagi begini nih. Ya, Jadi jadi posisi puncaknya butuh siap-siap ini adalah excess, dan satu kali penurunan nanti kejutannya kira-kira ke 4.500-an. Jadi ada sekitar 200 poin indeks mesti turun. Wow, Ya, sampai dan 4.500. hari ini naik. Semua orang tuh selalu terfokus atau terbius melihat warna hijau gitu. Kalau hijau kesannya bagus, tapi mereka tidak sadar bahwa layar kaca di depan saya sudah ngasih tahu ada 10 saham yang membuat indeks naik dan semuanya small cap. Betul. Ya, dan kenaikannya bagus loh, ada yang 8%, 6%. Tapi sayangnya saham-saham yang naik hari ini itu bukan saham-saham berkapitalisasi besar, sehingga market indeks cuma 0,0 sekian, tidak kuat naik lagi kan. Betul. Ibaratnya udah kehabisan energi. Ini harus diwaspadai. Jadi hijau, siapa yang menjadi hijau? Dan dampaknya adalah sebenarnya kenaikan daripada komoditas yang akhirnya saham-saham komoditas seperti Indi, kemudian ITMG itu naik. Ya, seperti yang terakhir saya sudah sampaikan, selama Mercury retrograde indeks itu tidak nyaman, sideways terus, dan Anda tidak boleh berharap bahwa indeks akan bull. Itu sudah terjadi, turun terus ya, dan konsumer memang oke. Tetapi ingat, konsumer yang terjadi hanya small cap. Ini berbahaya. Tanggal 22 Mei adalah akhir daripada Mercury retrograde, dan bisa jadi itu adalah akhir dari seluruh sideways yang selama ini sudah terjadi. Jadi sejak terakhir yang kita berjumpa kan saya memberikan timeline tuh ya, sampai tanggal 22. Artinya Anda jangan berharap bahwa indeks itu akan naik sampai tanggal 22. Jadi lebih baik do nothing, just relax gitu, kecuali Anda beli konsumer atau saham-saham yang memang tidak ada hubungan sama indeks. Yang bisa dikatakan saham-saham yang defensif begitu ya? Iya, either defensif atau yang memang berkorelasi negatif dengan market kita. Baik, indeks harga saham gabungan Anda katakan ini masih dalam tren turun ya, dalam jangka pendek ini, bahkan ini bisa menembus ke level 4.500. Dengan kondisi penurunan indeks harga saham gabungan saat ini, apa yang bisa dimanfaatkan Pak Gemma? Yang kita lihat adalah kita harus mencari saham-saham yang berkontrarian dengan indeks, tetapi dia terkorelasi dengan market yang lain. Contoh, misalnya Elsa, kemudian ITMG, ya, itu yang berhubungan dengan oil. Jadi dia tidak peduli sama indeks. Kadang indeksnya hijau 2%, tapi kalau oilnya merah mereka turun semua. Ini kan memang agak ekstrim ya. Kemudian saham-saham rokok. Dari awal bulan Mei kita sudah aiming tuh gudang garam ini yang nampaknya akan naik ke 75.000 harusnya. Jadi biasanya kalau market bullish saya tidak pernah rekomendasi gudang garam, selain saya memang kurang suka saham rokok, tapi ya karena banyak saham lain. Tetapi pada saat market leader itu lagi sakit semua, mau tidak mau saya mesti cari alternatif ya. Tapi kenapa Elsa, Pak, bukan Indi misalnya yang dalam beberapa hari very good terakhir question ya. Kenapa Elsa? Dan pada saat bullish saya tidak akan mau beli Elsa. Elsa itu hanya boleh dibeli bukan karena dojo naik, bukan karena indeks naik, tapi hanya boleh dibeli apabila pattern di oil itu bull. Karena dia memiliki hukum korelasi kurang lebih 3 hari. Jadi dia merupakan korelasi positif kepada oil, tetapi dia merupakan laggard indicator. Sehingga kalau mau trading Elsa, Anda harus head to head dengan oil. Nah, makanya Astronaci sering membelikan analisa oil gitu. Kita melihat bukan untuk trading oil ya, walaupun kita juga ada trading di futures oil ya, tetapi kita untuk oil fokusnya kepada Elsa gitu. Naik ke 2,91% untuk Elsa di posisi 530. Nah itu dia, dengan kenaikan seperti ini lagi-lagi begitu korelasinya memang kita tahu harga minyak mentah dunia kan sedang naik. Nah nanti bagaimana dampaknya terhadap Elsa sendiri kita bahas di segmen berikutnya ini Pak. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Channel dalam Market Now sesi kedua. Dan pemirsa, kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung baik melalui telepon interaktif maupun line SMS yang tertera di layar televisi Anda. Ya, selain itu Anda juga dapat berkomentar di akun Twitter kami di @ids_channel dan juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui live streaming di www.okezone.tv. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gema Guryardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Pak Gema tadi sempat masih membahas Elsa dan dampaknya erat sekali begitu kaitannya dengan pergerakan minyak mentah dunia yang memang saat ini sedang menaik dan dikatakan bisa tembus sampai $50 Amerika per barrel. Korelasinya dengan Elsa sejauh mana begitu dampaknya dengan kenaikan Elsa yang hari ini sudah 2,91%? Ya, Elsa target price kita tetap maintain buy, target price-nya 600 sampai 650. Baik. Itu berdasarkan dari bullish participation trend yang saat ini sedang terjadi, jadi sangat besar peluangnya untuk naik sampai level tersebut. Masih tetap tersisa berarti ya potensial upside untuk Elsa Ya, sampai masih, 650 nanti ya. Oke, entry point untuk Elsa bagi yang ingin masuk 530, 540, target price di situ dalam waktu 3 hari dari sekarang. Apabila Elsa kembali turun dari angka yang saya sebutkan tadi, silakan Anda keluar. Oke, baik. Bagaimana dengan Indi? Ya, memang ini ada beberapa juga yang menyatakan bahwa Indi ini kadang seiring juga dengan kenaikan harga minyak. Ya, memang. Tetapi likuiditasnya tidak sebaik Elsa dan kemudian ini sangat-sangat musiman. Ini yang berbahaya. Oke. Baik, sejauh mana begitu Anda katakan musiman, sementara pergerakannya kan ini dalam beberapa hari terakhir ini juga masih terus diburu begitu oleh investor dengan kenaikan 6,56% saat ini untuk Indi di level 650. Anda boleh perhatikan periode Indi Maret tanggal 23 ya, kemudian sampai April tanggal 20. Pada saat Indi itu memutuskan dia untuk diam, dia benar-benar diam bisa sampai 1 bulan. Anda perhatikan lagi Indi tanggal 16 Desember 2015 sampai Februari dia bisa diam 2 bulan kayak begitu. Jadi ini termasuk saham kalau diam benar-benar diam 2 bulan tidur. Nah, kalau Anda memang termasuk trader yang seperti buaya kan begitu tuh, dia diam aja kan, dia nungguin mangsa berbulan-bulan ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya lebih baik Gudang Garam atau ICBP yang lebih liquid. Oke, baik. Level apa yang perlu diperhatikan untuk Indi yang bagi memang suka untuk mengkoleksi Indi? Indi itu sekarang ada gap di 560 itu berbahaya. Jadi begitu dia selesai naik, ini kenaikan saat ini dia akan berhenti di 710 sampai 720, masih ada ₹50. Kemudian pada saat dia koreksi dia akan mengejar 560 sampai 580. Wow, itu dia posisi yang perlu diperhatikan adalah resisten di 7110 sampai dengan 720 untuk Indi ya, karena sudah mulai ada kekhawatiran tembusnya harus mengisi gap dulu di 560 untuk Indi ya. Baik, selain dari Elsa dan juga Indi tadi Anda menyebutkan untuk ITMG ya yang Anda rekomendasikan. Seberapa menarik untuk ITMG sendiri dan saat ini kondisinya terkoreksi 0,3%. Ya, ITMG masih berada di dalam bullish continuation pace dan ini masih harusnya tetap naik setidaknya sampai 9.000 dan 9.500 itu bisa dicapai. Dalam jangka waktu berapa lama? Kalau kita bicara jangka waktu kurang lebih 3 sampai 4 minggu dan ini merupakan gelombang terakhir untuk saham-saham yang memiliki brand bagus di indeks untuk naik. Selebihnya saya lihat mereka udah rata-rata sakit. Oh, dalam artian ini masih cukup menarik ya, karena masih ada potensial upside yang tersedia. Tadi ada Elsa, ITMG yang sebenarnya perlu diperhatikan ya di tengah. Dan itu lihat semua saham-saham minoritas ya, pada saat market sedang bullish nggak ada orang yang ngebahas tentang ini gitu. Baik. Tapi sebelum kita akan lanjutkan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia juga erat sekali dengan saham-saham batu bara begitu ya Pak Gema. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita sapa terlebih dahulu untuk penelpon pertama yang sudah masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, nampaknya terputus ya. Baik, nampaknya terputus. Kita akan lanjutkan kembali tadi terkait dengan perbincangan dengan Pak Gema yang sebenarnya kondisinya memanfaatkan momentum indeks kita yang memang sedang menguat hari ini meskipun sudah mulai terbatas. Tadi ada katakan sektor rokok begitu, meskipun Anda tidak terlalu menyenangi sektor ini. GGRM, kenapa GGRM? Sementara HMSP yang memiliki kapitalisasi besar, kemudian pembobotan yang besar terhadap indeks kita justru di nomor 2 kan bisa dikatakan ini, Pak. Oke, ini menarik. HMSP itu memang dia bobotnya besar sekali, tetapi kita bicara tentang cycle sekarang ya. Saya sangat concern di Astronaci itu, kita concern pada event-event yang terjadi. Kalau kita bicara sekarang sedang dalam siklus Mercury retrograde, kemudian saya mencari saham-saham yang bisa ditradingkan dengan baik. Saya menemukan Gudang Garam dan ICBP. Makanya saya dari awal stuck pada saham ini karena tidak ada pegangan buat kita selain dari data-data statistik yang pernah terjadi. Baik, kemudian ditahan dulu, kita akan sapa kembali ya untuk penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Siska di Manado. Baik, Ibu Siska di Manado. Silakan pertanyaannya, Ibu. Iya, ini saya mau tanya saham
PPRO sama BES untuk 1-2 hari ke depan bisa ke berapa ya Kak ya? CTRO Kalau tadi dan BES. PPRO saya Oh, masuk PPRO, di oke. 328. 328 Kalau BES saya masuk di harga 260. 260 PPRO dan BES begitu ya Ibu Siska ya? Iya. Oke, dalam 2 hari ke Untuk depan. 1-2 hari ke depan sampai hari Jumat bisa sampai ke berapa ya Pak? Baik. Oke, target price-nya berarti ya. Baik, Oke. itu Iya. jawabannya Ibu Itu Siska dari saja. Manado. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Baik, makasih. kita lanjutkan kembali tadi HMSP dan gudang garam Ya. ini, Oke, Pak Gema. dan kemudian setelah kita melihat bahwa ada korelasi hubungan yang sangat erat antara gudang garam, maka saya pilih gudang garam karena HMSP-nya tidak terlihat ada korelasi apapun terhadap event itu dan cenderung selama dari tahun 91 sampai sekarang, total data yang saya dapatkan dari korelasi market ke HMSP itu flat to down. Jadi saya tidak akan meresikokan ke sana. Iya, Dan tapi gudang garam sedang tertekan 2%-an begitu Iya, di level dia- 1.500. kita bicara sekarang tentang beta nih, Ya, oke, bahwa betanya. gudang garam itu kalau bergerak dalam 2% itu termasuk range yang kecil. Oke. Jadi kita tidak boleh membedakan BRI turun 2% itu equal dengan gudang garam 3%. Totally different. Kalau Anda bedakan 2%-nya BRI kepada Elsa itu juga diketahui nama Elsa. Iya, Berarti iya kan? penurunannya bisa dikatakan masih wajar. Betul. Wajar. Masih Ingat, wajar. setiap saham itu dia punya volatility beda. Iya. Jadi Elsa tuh nggak mungkin kalau Anda trader dengan setup stop loss 5%, mau trading di Elsa pasti kena terus stop loss-nya gitu. Oh, Oke, betul baik. betul. Jadi GGRM kira-kira supportnya dengan melihat kondisi saat ini yang terkoreksi Anda katakan juga masih Iya. dalam tahap wajar, seperti apa nih Pak Gema? Oke, kalau kita bicara support dari gudang garam 72.400 itu merupakan supportnya. Jadi sekarang ini berada di area support. Oh, sebenarnya. hari ini ya, Iya. di area to support di 71.500. Berarti masih cukup menarik begitu menjadi entry level untuk gudang garam Ya, atau saya rasa ini masih bisa kalau kita mau masuk ya. Untuk gudang garam 70 selama dia tidak turun di bawah 69.000. Oh, itu Oke. dia. 69.000 yang perlu diperhatikan untuk gudang garam. Baik, HMSP seperti apa? Apakah kondisinya sama dengan gudang garam? MSP flat, Flat saja, to down. oke. Ya, belum. Saya tidak melihat adanya entry point yang menarik di sini dan masih akan terus sideways saja. Oke, masih Oke. terus sideways. Baik, itu dia untuk GGRM dan juga HMSP. Dan kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu untuk telepon yang sudah Ya. masuk kembali. Halo, Ya. selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan Iya, siapa? dengan Bambang di Bandung, Pak. Pak Bambang di Bandung. Silakan Iya, pertanyaannya, saya mau Pak. tanya nih, saya punya Indofood di IEDF ya. Ya. Indofood di 7.075 gimana? 7.075. Sekarang kok turun terus. Oke. Terus kedua, saya besok mau masuk di Akra, masih bisa apa enggak? Oke, Akra ya Pak ya? Ya Akra, terima Baik, kasih. hanya itu saja ya. Baik Pak Bambang, Iya. nanti kita akan mencoba jawab ya Pak ya. Baik, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Siska di Manado Oke. tadi ya Pak Gema yang memiliki PPRO di 328 kemudian BES di 260. Bagaimana dalam pergerakannya nih paling tidak 2 hari ke depan atau paling tidak sepanjang pekan ini? Ya. Untuk PPRO terlebih dahulu Pak. Halo Bu, di Manado PPRO, kalau kita lihat sekarang penguatannya lumayan, ini target price-nya berapa? Itu yang harus kita lihat ya, dan Iya. terutama Anda sudah memiliki time frame yang cukup baik, setidaknya 2 hari ke depan, kita bisa lihat 360, dan kemudian untuk best, target optimalnya adalah 280. 280. Ya. Wow, berarti Oke. di hold semua nih yang sudah Ya, dimiliki sementara Ibu hold Siska oke ya, tapi janji loh ya, kan Ya. nanyanya 2 hari. Iya, 2 hari saja ya, Pertanyaan nggak boleh saya balik nih, kalau 2 hari Oke. ternyata nggak nyampe situ gimana? Kan itu. Ya kalau 2 hari nyampe oke, tapi 2 hari nggak nyampe itu bagaimana? Nah, time frame yang ideal sebenarnya untuk mereka ini adalah sekitar 4 sampai 5 hari. Oke, 4 sampai 5 Oke. hari itu yang paling ideal untuk Ya. pergerakan PPRO maupun BES begitu ya. Tapi trennya sendiri untuk PPRO dan juga Oke, BES? trennya boleh. PPRO bull. Masih bullish ke atas Lanjut. begitu? Oke. Oke, Dan berarti kalau meskipun- nambah lagi kira-kira? Ya kalau money manajemennya mengizinkan sekarang boleh nambah. Oke, level-level saat ini karena hari ini sudah mengalami kenaikan 5,66% untuk PPRO di level 336. Ya ini range juga lebar. Iya. PPRO ini untuk pergerakan satu harinya kalau dia main 5% itu termasuk range yang harus diantisipasi dia. Artinya bolehlah dia masuk di situ dengan range Oke. stop loss sekitar 10%-an. Ini adalah saham-saham yang tipe-tipe kecil ini biasanya range-nya lebar-lebar gitu. Iya, betul. Berarti yang perlu diperhatikan tadi adalah target price dalam 2 hari ke depan 360, kemudian base-nya 280 meskipun idealnya ini bagi Ibu Siska 4 sampai 5 hari ke depan begitu untuk Iya. pergerakan PPRO maupun BES. Baik. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Siska. Berikutnya Bapak Bambang di Bandung menanyakan untuk Indofood punya di 7.075.
Kenapa ditanyakan turun terus ini Pak untuk Indofood? Oke, menarik Pak pertanyaannya. Kenapa harus turun terus? Nanyanya pada saya, harusnya nanya sama Indofood kan gitu ya. Pak Bambang, sebelum Anda trading itu harus benar-benar bisa membuat analisa. Jangan pernah masuk ke saham lalu nggak ngerti apa-apa dan kemudian kejedot seperti ini Anda bingung kenapa turun. Ini bergerak di dalam trend sideways dan terus akan seperti ini setidaknya sampai 2 minggu ke depan. Tapi saudaranya ini buat pengalaman nih Pak, ICBP itu performance-nya jauh lebih baik daripada Indofood. Yes, betul. Mengalami kenaikan, terus laporan keuangan kuartal pertamanya juga membaik untuk ICBP. Berarti disarankan untuk switch begitu Pak Bambang, Indofood atau? Itu tergantung Pak Bambang. Di dalam hal ini sudah kaitannya kepada portofolio management. Saya tidak membahas itu, Pak Bambang. Anda harus bertanggung jawab pada portofolio sendiri. Kalau saya jadi Bapak, saya tidak akan beli Indofood. That's simple, Ini gitu ya. sampai dengan 2 minggu ke depan. Iya, dia akan flat-flat aja, maksimal Sideways, juga 6.750, lalu dia kembali lagi ke 7.100, dia akan bermain di situ. Oke. Level berapa supportnya untuk Indofood? 6.750. Tadi 6.750, kemudian resistennya sampai dengan 7.100 tadi. Harus ketat juga memperhatikan mungkin sudah level 7.100 segera saja begitu keluar ya untuk Indofood. Tapi ini tergantung lagi nanti dengan Bapak Bambang ya. Oke, tapi kalau Anda tadi sarankan ICBP-nya sendiri seperti apa Pak Gemang? ICBP saya tetap maintain buy. Oke. Tergantung sekarang posisinya. Saya sudah pegang cukup lama ya dari bulan April. Jadi kalau sekarang naik ya itu rezekinya yang sabar kan. Tapi paling enggak saya nahan lama tuh ada hasilnya gitu loh. Dan pilihannya benar. Tapi sebenarnya apa sih membedakan antara Indofood dengan ICBP sendiri? Besar. ICBP nggak ada plantation. Indofood punya L-shape. Jadi kan itu besar sekali ya. Jadi ada kejadian apa-apa di London Sumatera misalnya itu akan impact kepada tekanan terhadap anak usahanya berarti lebih kuat ya kondisinya. Kayak saat Astra ini. kan ada United Tractor-nya. Betul. Kan? Gitu. Oke, baik. Berikutnya, Akra. Sementara dengan kondisi saat ini yang sedang mengalami kenaikan 3,81. Ini mungkin ditanyakan bisa tidak sih untuk Akra kita untuk investasi, Pak? Menarik sih, Akra ini lagi saya lirik untuk trading jangka pendek. Jangka pendek saja. Target price-nya di 6.900. 6.900 cukup menarik. Berarti entry level posisi saat ini 6125 masih bisa. 6.000 sampai 6.125 oke. Baik, 6.000 sampai dengan 6.125 entry level untuk Akra bagi Bapak Bambang di Bandung ya. Apabila sudah mulai membidik Akra begitu karena target price-nya cukup menarik sampai dengan 6.900. Jangka pendek sepekan ini atau 2 pekan depan nih Pak? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ke depan. 2 minggu ya, itu dia untuk Akra dan juga Indofood. Pertanyaan dari Bapak Bambang di Bandung. Baik. Berikutnya kita akan beralih lagi ke saham-saham masuk dalam deretan top gainers. Tadi selain dari saham-saham pertambangan, Elsa, ITMG dan juga Indi, ada SMRA ini memimpin penguatan berdasarkan top gainers dan juga value ini sebesar 6,86%. Dari sektor properti Anda melihat seberapa menarik sejauh ini Pak Gemah, seiring dengan penantian dari BI rate yang akan disampaikan? Ini yang selalu menjadi sebuah aksioma di market. Katanya kalau properti main, setelah semuanya diam, itu tanda-tanda lonceng bahwa crash akan datang. Ya, kita lihat tahun ini terjadi atau enggak, karena properti ini kan udah sakit sebenarnya. Terus tiba-tiba dia bangkit lagi, ya kan? Nah, apakah benar? Karena memang lokomotif itu yang paling depan biasanya banking dan seterusnya, terus gerbong ekor belakangnya itu adalah properti gitu. Jadi pada saat ini nanti naik, ya maybe ini akan jadi lonceng karena itu terjadi 2008, 9, 10 dan seterusnya. Loh, dengan kondisi seperti ini berarti apa yang perlu kita cermati dong dengan SMRA dengan kenaikan 6,86% tadi? Kita tetap based on pattern ya. Kalau misalnya patternnya ya ini pattern recover, tetapi bukan berarti SMRA ini bergerak di dalam tren bullish. Kenaikannya sampai 1550 karena di situ ada gap. Oke, 1550 hanya situ saja ya kira-kira level tertahanannya untuk SMRA. Baik, berarti bagi yang sudah memiliki mungkin bisa di hold, kemudian yang bagi sudah memiliki yang belum mungkin level-level saat ini bisa menjadi perhatian, tapi ya itu dia hanya saja mentok saja di 1550 untuk SMRA. Ya, tapi dari sektor properti mungkin saham-saham yang Anda rekomendasikan Pak Gemah? Untuk saat ini kita properti ya khususnya. Properti mungkin CTRA ya. CTRA, kenapa CTRA nih Pak? Ya dia tuh sideways, kemudian dia menyentuh area support pentingnya dan kemudian dia sekarang akan kembali ke 1450-an. 1450. Tapi setelah itu selesai udah diam lagi di situ. Wow, itu dia berarti memang kecenderungannya kenaikannya hanya sesaat saja ya untuk sektor-sektor seperti ini ya. Baik, kita akan mencoba kembali begitu menjawab pertanyaan lagi-lagi ini yang masuk melalui SMS. Ini dari Bapak Tommy, tidak disebutkan namanya, lokasinya. Baik, selamat sore Pak Tommy. Menanyakan berapa target dari MBSS sampai dengan akhir bulan. MBSS ini Pak Gemah, kira-kira Anda bisa cover atau tidak ini? MBSS, selamat sore Pak Tommy, untuk akhir bulan ya. Akhir bulan tuh kira-kira masih ada 2 minggu lagi. Paling jauh naik sampai 400. Sampai dengan 400. Akhir bulan. Baik.
Oke, berarti kalau misalnya dia punya di bawah atau di bawah 400 begitu dengan targetnya, Ya, oke. di hold saja begitu. Hold Ya? dulu. Oke, tapi kalau tidak sampai di 400 Pak Gema? Critical point itu di 400. Oh, critical point. Critical point-nya itu di 400 ya. Sekarang kan 350 dan tertinggi 382 ya. 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 Jadi selama dia tetap bermain di area di atas 320 sih ya paling flat-flat gitu aja. Tapi dia oke. untuk kecenderungan si MBSS ini menjadi trend bearish Iya. itu sampai akhir bulan belum. Oke, apakah memang dipengaruhi lagi-lagi faktor komoditasnya begitu untuk Saya belum MBSS cek apakah ini? dia ada hubungan sama komoditas, tetapi kalau perhatikan dari pola price action-nya, Iya. ini merupakan saham yang bisa naik sampai 420 Sampai dengan 420, oke. dan resiko begitu dia cancel itu kembalinya ke 260. Jadi range-nya Oke. lebar lagi. Baik, karena ini kabarnya Mitra Bahtera Arungi kontrak baru angkutan batu bara ini Iya. nantinya akan segera dilakukan oleh Oke, MBSS. itu dia untuk MBSS. Iya. Berikutnya pertanyaan ini dari Ibu Ayu di Bogor. Selamat sore Ibu Ayu, Iya. menanyakan untuk saham Sril punya di 288, kira-kira support dan resistennya seperti apa? Hari ini Sril mengalami kenaikan ya. Silakan Pak Gema untuk Oke, Sri. selamat sore Ibu. Sril supportnya 240 dan 230. Resistennya yang paling ideal 280. 280 untuk Sril. Sementara posisi saat ini 256. Ya. Berarti sebaiknya di hold saja sampai atau paling tidak karena ini sudah di atasnya target dari resisten terdekat Betul. malah. Iya, sekarang 256 ya. Iya, 256. Resistennya kan 280. Baik, sementara beliau punya di 288 nih Pak. Iya. Sedikit nyangkut sih bisa dikatakan. Tungguin rebound aja. Oke. 260-an sekian. Heeh, Ya, harapannya 260-an. kena. Begitu nyampe 260 tidak bisa naik lagi. Oke. Berat gitu ya kan kelihatan, lalu kembali lagi dia turun kan kelihatan tuh. Turun, cut. Oke, tapi Anda melihat Oke. saham ini seperti apa? Udah selesai bullishnya kan? Oke, Baik. bullish sudah selesai. Udah selesai. Oke. Jadi tidak direkomendasikan sebaiknya Tidak. langsung saja sell on strength kali ya misalnya untuk Iya, Sril sell on ya. strength. Sell on Iya. strength ya, oke. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Arya di Jakarta. Selamat sore Pak Arya. Ini Ya. menanyakan untuk UNTR, target terdekat di level berapa dan kira-kira saat ini berada di wave berapa untuk Baik, United, Tractor? hari ini mengalami kenaikan 1,76% di level 13.025 Pak Ya. Gema. Oke, tadi dengan Bapak Bapak Arya. Oke, Pak Arya, selamat sore. Untuk United Tractor, kenaikan yang bisa dicapai saat ini, dia mengalami rebound ya. Dan rebound yang terjadi ini baru permulaan. Idealnya rebound yang terjadi itu bisa 3 hari. Oke. Dengan kurang lebih target rebound itu kembali ke 14.200. Oke. Dan kemudian kalau ditanya wave, ini wave-nya cycle-nya mau sebesar apa? Kalau kita bicara cycle yang cukup besar, sekarang ini berada di dalam wave correction, ya, Oh, wave correction wave yang correction. besar. Jadi patokan saya adalah monthly chart, dan kemudian saat ini dia bergerak di dalam wave C yang besar. Jadi penurunan sejak Mei 2015 itu patokan saya Pak, dan kemudian sekarang turun terus sampai hari ini sampai bulan ini Yeah. itu adalah wave C yang besar. Pakai monthly chart patokannya, dan peak yang saya bicarakan adalah Mei. Ya, Jadi tanggal kemungkinan 29 masih Mei. ada potensi untuk naik nggak? Karena ini masih dalam area pelemahannya. Naik pendek boleh, makanya pendek. rebound kecil ya, paling 5% begitu. Oke, Tapi trennya bearish. oh, trennya masih bearish Berarti berarti Bapak level-level apa Arya. yang perlu diperhatikan Pak? Level-level yang perlu perhatikan saat ini sebenarnya sedang mengalami satu bottoming, dan kemudian dia akan mulai rebound sampai 14.300-an, kemudian mulai turun lagi. Baik, 14.300 adalah level resisten terdekat untuk United Tractor ya bagi Bapak Arya, mungkin sudah punya di level-level saat ini atau sebelumnya bisa profit taking di 14.300 mungkin nanti ya, Ya. Pak ya. Oke. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Meli di Jakarta. Selamat sore Ibu Meli. Beliau menanyakan punya Wijaya Karya di 2.330, kemudian bisa dijual di level berapa sampai minggu depan? Terus kalau mau buyback lagi di level berapa? Wika. Oke, Bu Meli, selamat sore. Untuk Wika, silakan Anda aiming di 2100 ya. 2100. Itu yang terjauh nanti bisa turun. Jadi sementara strateginya, karena ini gapnya ada breakaway gap, jadi Anda bisa short sell terlebih dahulu dan kemudian mulai ngambil lagi di bawah. Oke, Baik. itu dia untuk Wika. Tapi kalau dari sektor konstruksi selain Wika yang mungkin Anda rekomendasikan Pak Kita Gema? tetap pegang Waskita kan, dari waktu itu Waskita Karya menjadi salah Yes. satu pilihan. Dan ini aneh ya, Adi dan Wika-nya udah hancur dan Baik. Waskitanya yang naik, jadi udah terspread. Iya, iya. Ya, ini yang cukup unik di market kita sekarang, udah
tiap sektor tuh udah beda jalannya sendiri-sendiri kan. Baik, sesuai dengan kinerja masing-masing berarti ya perusahaannya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya ditanyakan dari Bapak Marco, menanyakan untuk HMSP dan juga GGRM untuk akhir bulan. Targetnya di level berapa, Pak? Oke, Pak Marco, selamat sore. Untuk HMSP akhir bulan paling tinggi di 100.000. 100.000. Tapi dia juga tidak akan lebih rendah daripada 92.500. Kemudian untuk gedang garam mudah-mudahan akhir bulan sudah mencapai 75.000 ke atas. 75.000 ke atas ya, akhir Kita bulan. masih punya sekitar 12 hari ya. Kurang lah, 10 hari mungkin ya. Oke, GGRM ya Pak ya, targetnya 75.000 sampai dengan akhir bulan, HMSP 100.000. Baik. Baik, berikutnya ini cukup banyak sekali yang menanyakan untuk saham-saham berikutnya. Ada KLBF dan Indi, ini tidak mencantumkan nama dan lokasinya. Menanyakan untuk KLBF dan Indi, target jangka pendek berada di level berapa ini Pak Gemma? KLBF terlebih dahulu mungkin Pak Gemma. Oke, selamat sore. KLBF ada double bottom, target price terdekat 1400. Kemudian Oke, 1400. Indi, Ada Indi? Oke, Indi target terdekat di 700 ya. Oke, 700. tapi kalau Anda melihat untuk pergerakan dari KLBF sendiri sejauh ini seperti apa Pak Gemma? Tidak menarik dan dia bergerak di dalam kondisi sideways besar sekali. Yes. Setiap kenaikannya merupakan rebound, bisa aja dia naik sampai 1400, 1420. Tetapi ingat kalau model yang seperti itu gerakannya patah-patah ya, naik nanti 3-4%. Dan mungkin Anda lupa, Anda pergi ke meeting atau apa, lalu dia udah turun lagi. Ya kan begitu. Ya. Oke, jadi perlu sangat cermat begitu menyikapi Iya, saham-saham seperti KLBF. Karena trennya. Dan ini juga dicermati oleh emiten-emiten lainnya yang berbasis di sektor yang sama kalau Anda melihat tidak? Ya, Atau hanya untuk KLBF saja ini? untuk KLBF saya rasa. Oke, Karena KLBF KF-nya tidak segitu-gitu amat gitu. Oke, KF tidak terlalu ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Untuk Indi terlebih dahulu. Oh ya, ini tadi belum. Tadi sudah Ini udah 700 ya. Harganya 700 ada gap di jangka 500. pendeknya ya. Yang Baik. itu 570. Oke. Baik. Terus Ini- kemudian ditanyakan Unilever. Tadi sudah sempat kita bahas belum untuk Belum. Unilever ini? Nah, Unilever Unilever belum. ini Ini termasuk- ditanyakan entry levelnya nih Pak Oke. Gemma. Termasuk salah satu consumer stocks. Yes. Sekarang masih bergerak di dalam sideways period. Kalau Anda mau masuk, cara untuk trading di Unilever ini either buy on weakness itu bisa dilakukan Buy on weakness di Ya. level berapa Pak? 41.600 Oke. ya. Dengan kemungkinan potensial upside. Dan kalau saya lihat per hari ini Yes. dia menawarkan opportunity untuk kita masuk itu kurang lebih di level-level ini. 43.700. 43.700 cukup menarik untuk 40.000 Unilever ya. 43.700. Iya. Oke, dan saat ini apa yang bisa dimanfaatkan di level 42.950? Tidak ada, menunggu saja. Yes. Menunggu saja. Ya. Oke, bagi yang sudah punya di level-level saat ini Hold di hold ya, Di hold sampai saja. dijual di 43.700. 47.000. 47.000. Justru 43.700 itu buat masuk. Oke. Baik, sudah lewat jam 4 sore ini kita lihat untuk penutupan indeks harga saham gabungan Pak Gemma kita akan sampaikan terlebih dahulu. Oke. Masih mampu bertahan begitu di zona Ya. positif menguat Akhirnya 0,11% pemirsa di level 4.734,357. Namun ini lagi-lagi yang perlu dicermati bagaimana dengan tradingnya ini yang mungkin bisa dikatakan masih cukup sepi kita di atas 5 triliunan karena sebelumnya dalam 2 hari terakhir berada di level 4 triliunan saja untuk tradingnya. Oke, mungkin kita sedikit mereview ya kondisi dari indeks Oke. harga saham gabungan di sepanjang hari ini Pak Gemma kalau diperhatikan. Apa yang menjadi perhatian para pelaku pasar dalam pekan ini nampaknya pergerakan indeks harga saham gabungan masih bergerak sideways ya. Indeks IHSG sekarang bisa dikatakan dalam kondisi yang mulai berbahaya. Kalau Iya. pakai indikator lampu kuning udah jadi oranye, bentar lagi merah gitu. Baik, Jadi oke. ini harus kita waspadai bersama. Pola transisi sudah terjadi dan Anda tinggal menunggu satu kali swing lagi. Oke. Dan mungkin naik, dia bisa naik. Tetapi kalau dia memilih untuk naik, turunnya akan sangat kejam sekali. Ya. 4.500 seperti yang Anda khawatirkan tadi Itu kemungkinan minimal. Minimal. Minimal adalah di ya 4600 dan 4600. di 4515. Baik, 4515 itu Proses adalah untuk menuju ke sana tidak akan lebih dari 3 minggu. Begitu dia confirm selesai, mungkin minggu depan nih. Oke. Dia selesai naik-naik yang seperti ini, Yep. begitu dia merah, itu turun untuk 4.500 tidak akan lebih 2 minggu. wow. Oke. Dan Anda harus pikirkan saham apa yang akan menyeret, ya kan? Saham apa yang akan menyeret? Pastinya bukan ICBP, pastinya bukan Gudang Garam, bukan Waskita karena dia lagi di atas. Iya, iya. Tetapi saham yang saat ini sedang hidungnya ke bawah, contohnya BRI akan Iya. lebih dalam lagi, yang Baik. model-model seperti Perbankan itu. begitu Perbankan dan Ya. properti kah mungkin? Ya mungkin properti yang sekarang memang udah di bawah. Terus kemudian konstruksi yang kayak Wika dan Iya, seterusnya iya. ini akan makin ketekan. Dimulai dari INTP. Oke, nanti kita lanjutkan Pak oke. Gemma. Kita akan sapa terlebih dahulu penelpon yang Baik. masuk kembali begitu ya. Halo, Halo. selamat sore.
Halo, Ya, Ya. selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Triksi. Ibu Triksi, silakan Ibu. Di Jakarta ya, Bu ya? Iya, iya di Jakarta. Iya. Saya mau tanya saham LPCK. LPCK, Ibu punya di level berapa? Saya punya di level 6.675. Oke, 6675. Kemudian? Terus itu kan sekarang lagi naik nih. Dia Iya. bisa naik sampai berapa nih? Oke, resisten terdekatnya lagi untuk LPCK. Saham ini level saya punya di 43.000. 43.000, baik. Yang ditanyakan saham target price terdekat Yang ya. ditanya, potensial upside-nya. Upside-nya ya. Oke. Baik, itu saja Ibu Triksi? Iya, itu aja. Oke, Baik. makasih. Ya, Makasih, sama-sama Pak. Ibu. Iya, Bu. Baik, kita coba untuk melanjutkan kembali ini terkait dengan pembahasan. Sebenarnya masih banyak sekali SMS yang masuk begitu untuk menanyakan. Tadi sudah kita review indeks kita yang perlu menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Mengingat ini penguatannya hanya terbatas saja. Kalau misalnya Pak Gema katakan nanti ada suatu level-level tertentu yang perlu diperhatikan. 4.600 sampai dengan 4.515 begitu adalah level yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi begitu Dan ya Pak ada Gema ya. saham-saham yang akan menyeret begitu indeks Ya. harga saham gabungan seperti perbankan. Ada melihat saat ini potensi dari perbankan sendiri seperti apa? Memang sebenarnya harus di-avoid begitu Pak Ya, Gema? trennya udah bearish. Sudah Trennya bearish. udah masuk ke bearish dan kemudian untuk beberapa construction stocks juga udah sama. gitu. Oke. Dan itu berulang. Jadi ada beberapa memang selalu ada dua kubu orang bilang market kita akan bullish, ekonomi kita bagus, ya nggak apa-apa Iya, sih. oke. Tapi kalau saya bukan analis gitu, saya trader nih ceritanya, memposisikan diri sebagai trader. Baik. Ya trader itu harus benar-benar jeli karena kalau saya salah ngambil keputusan, ya saya akan failure. Dan perhatikan yang namanya semen dengan saham properti itu kalau Anda bandingkan korelasinya itu sebenarnya positif. Pertanyaannya siapa yang duluan? Apakah semen turun duluan ataukah properti duluan? Saya menemukan semen itu duluan. Oh, akan Oke. duluan ya. Jadi silakan Anda lihat INTP, kemudian silakan Anda lihat semen Gresik. Bagaimana kalau seandainya setelah itu pola-pola pergerakan bearish seperti INTP dan semen Gresik diikuti oleh properti. Kemudian diikuti properti, bankingnya Banking juga kena akan juga. terus seperti itu. Karena ini kan 3 serangkai. Betul. Ya. Dan apabila itu sudah terjadi, karena mereka ini termasuk leader di market, indeks itu pasti keseret. Iya, iya, iya. Kalau cuma diskon 200 poin itu orang bilang ya itu normal lah 200 poin. Tapi Anda bisa bayangkan indeks kalau turun 200 poin sehari 60, pasti rame IDX today, semua pasti nelpon. Oke, Oke, baik. tapi sebenarnya penurunan indeks harga saham gabungan saat ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi buy, bisa dikatakan harga-harga murah. Sedang terdiskon misalnya begitu Pak? Oke, kebanyakan orang berpikir ini murah, tapi masih bisa lebih murah lagi. Oh, berarti harus menunggu lagi ya, lebih Betul. lama lagi sampai benar-benar firm begitu pelemahan indeks sudah berakhir ya. Ya, kecuali kita kalau tetap mau trading ada ITMG, kemudian ada Elsa, kemudian ada ICBP, ada Gudang Garam. Nah, ini saham yang berlawanan, kontras kan? Kalau Anda buka chartnya yang satu turun dalam, yang satunya naik sekali, itu kelihatan kontrasnya. Baik, Oke. berarti yang masih bisa direkomendasikan tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Kita mencoba untuk membahas SMS lagi yang masuk ini Pak Gema, ada pertanyaan untuk crude oil dan batu bara. Apakah ada saling keterkaitan dan selanjutnya bagaimana dengan PTBA prospeknya? Ini tidak mencantumkan dari mana begitu Pak, untuk siapa dan lokasi penanya. Silakan Pak Gema. Oke, selamat sore. Batu bara itu dua. Jangan Anda berpikir bahwa batu bara yang coal commodity itu terkorelasi dengan batu bara stocks. Ini aneh sekali. Oil naik, yang naik ikut batu bara, tapi batu bara harganya turun terus, tapi saham batu bara yang ikut oil. Ini kan Betul. udah aneh, gitu Oke. ya. Jadi ini benar-benar trading based on sentiment. Kalau Anda perhatikan batu bara itu udah di ban di mana-mana karena dia tuh udah nggak green gitu Yes. ya. Dia tuh ngerusak polusinya paling gede. Jadi artinya masa depannya udah pasti dead. Tapi kenapa sahamnya masih bisa naik? Ini yang question mark. Dan apalagi naiknya ikut-ikutan oil. Jadi sebenarnya ini mau ngapain sih di market? Iya. Nah, ini adalah satu ketidakjelasan. Kalau Anda tanya apakah batu bara berhubungan dengan oil, harga komoditi batu bara teorinya ya. Tetapi sekarang walaupun oil naik, batu bara itu nggak akan naik. Bergerak harganya begitu tidak terlalu Ya. signifikan dibandingkan dengan harga minyak Ya, yang sedang CPO naik. yang akan naik ngikut oil. Karena semakin tinggi oil, orang akan mencari alternate. Ya kan, alternate orang mencari CPO, tapi orang tidak akan mencari batu bara karena di mana-mana sudah di ban. Ya, Oke, ditanyakan PTBA ini sekarang. Ya. Nah, bagaimana dengan PTBA? PTBA juga sama, trennya di dalam kondisi base untuk turun lebih dalam. Jadi Oke. ini bergerak lawan daripada si ITMG. Saudaranya malah naik, Indi juga malah naik kan? Betul. Jadi ada perubahan karakter di Bursa Efek Indonesia ini sejak tahun 2013. Sejak fraksi itu dirubah pertama kali, Nah ya. sektor itu pecah. Jadi kayak ada dua geng, sama-sama construction. Yes. Tapi yang saya lihat tuh Wika, Adi, Weton itu satu geng. Waskita Karya itu
geng yang lain misalnya. Nah, ini berbeda. Jadi tidak bisa lagi kita melihat per sektor yang seperti itu. Penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini yang terus tetap bertahan di zona positif ya. Betul, dan pemirsa kami masih menunggu telepon dan SMS dari Anda untuk bertanya seputar saham, komoditas, ataupun nilai tukar rupiah. Dan kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di IDX Channel dalam Market Now sesi kedua segmen IDX Market Now. Kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui telepon interaktif maupun line SMS. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gemma Guryardi. Ini kaitannya dengan lagi-lagi begitu melalui line telepon tadi menanyakan Ibu Triksi di Jakarta. Ini menanyakan LPCK punya di 6.675, bagaimana dengan pergerakannya atau resisten terdekatnya dalam sepekan ini. Kemudian ada juga beliau punya Unilever di 43.000, Pak Gemma. LPCK terlebih dahulu. LPCK 7.300 kira-kira Bu untuk target price dalam waktu sepekan ini. Oke, dalam sepekan ini sampai dengan 7.300, sementara saat ini memang sedang naik cukup signifikan tadi sempat dikatakan di atas 7,36% ini, Pak. Iya, betul. Jadi berarti masih ada terus posisi naik ya, menguat ya? Menguat kurang lebih 7.300. Oke, untuk trading kira-kira dijual di level berapa Pak Gemma? 7.350 sampai 7.450. Oh, itu adalah profit taking ya, apabila LPCK akan dijual oleh Ibu Triksi ya. Berikutnya Unilever punya di 43.000, bagaimana dengan Unilever, Pak? Oke, Bu, kalau Unilever overall masih flat ya, target price 47.000. 47.000 adalah target price-nya. Pada saat 47.000 kita bisa profit taking Profit atau taking terlebih dahulu. Baik, profit taking terlebih dahulu untuk Ibu Triksi. Berarti di hold saja ya untuk Ya, Ibu Triksi punya di 43.000. Baik, ada lagi pertanyaan kaitannya dengan Bapak Rafael di Jakarta ini melalui line SMS menanyakan untuk Aisyah support dan resistennya dalam waktu dekat ini, Pak Gemma. Iya, sempat ada kabar ya, memang ini Aisyah ada sentimen positif ketika dia melepas gol begitu. Iya. Anda melihat untuk Aisyah sendiri seberapa potensi kenaikan nanti? Ya, Aisyah merupakan saham konsumer yang terkena dampak positif pada saat Mercury retrograde dengan target price 1.650, Pak. Semoga Anda bisa hold saham ini dan menikmati kenaikannya ya. Hari ini gap 1.400 ya, posisi terakhir. Pertanyaannya kalau mau beli gimana? Ini kalau ada gap kayak gini biasanya kita tunggu saja satu kali merah gitu ya. Dan mudah-mudahan nutup gap lalu kita bisa masuk. Oke, dengan target terdekatnya adalah 1.650 untuk Aisyah. Cukup menarik ya, karena level-level yang dijanjikan nih luar biasa gain yang akan didapatkan Bapak Rafael apabila memang belinya di bawah 1.400 tadi. Oke, ada lagi dari Bapak Bintara di Solo menanyakan untuk Indi. Tadi ini sempat kita jawab juga, resistennya bisa mencapai dengan 700 begitu ya Pak Gemma ya. Ya. Dan saat ini Bapak Bintara punya di level 370. Apakah memang sebaiknya di hold saja sampai dengan level 700? Tadi? Indi. Untuk Indi. Oke, kalau Indi saya rasa bisa di hold ya untuk sementara waktu, paling tidak sampai minggu depan. Sampai dengan minggu depan Indi kemungkinan siap-siap untuk profit taking ya. Ya, betul. Baik, untuk Indi. Baik, berikutnya ditanyakan dari Bapak Anton di Jakarta. Selamat sore Pak Anton, menanyakan untuk saham AALI, fundamental dan target price yang terdekat untuk AALI di level berapa? Oke, AALI untuk saat ini kalau kita melihat target price di 15.900 itu adalah target price terdekat. 15.900, sementara saat ini 14.775 sedang tertekan ya, 0,34. Sektor komoditas seperti Anda katakan tadi sebenarnya masih mendominasi pergerakan indeks dalam beberapa hari terakhir. Apakah masih bisa memanfaatkan lagi begitu momentum penguatannya atau pada saat menyentuh level target price-nya begitu di 15.900 ya, sudah cukup? Karena oil naik itu biasanya CPO akan naik dan saham-sahamnya biasanya akan naik. Dan satu lagi, begitu rupiah melemah, CPO itu naik, itu responnya. Dan saya lihat ini rupiah udah mulai melemah. Sudah mulai melemah. Bisa sampaikan rupiah, saya udah lama nggak lihat rupiah karena rupiah kuat terus gitu ya. Jadi malas saya lihat. Ternyata hari ini lemah. Betul. Dan targetnya saya lihat 13.700. Dilemanya begitu dia melemah dan kemudian CPO-nya naik, indeksnya yang sakit. Oke. Baik, ini tukar rupiah Anda katakan bisa di level 13.700. Betul. Ini bisa dimanfaatkan dengan saham-saham yang berdenominasi dolar? Saham-saham yang bermain di CPO saya rasa ya. CPO justru ya. Ya, CPO. Jadi coba lihat saja, AALI turun waktu rupiah menguat, sekarang gantian, giliran rupiahnya melemah mulai nih. Kalau setelah AALI, bentar lagi LSIP-nya kan begitu. Oke, jadi masih bisa kita cermati untuk saham-saham berbasis komoditas khususnya perkebunan? Yap. Baik, ini semakin menarik ya. Kita akan mencoba nanti menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, Market Now sesi kedua akan kembali dengan satu segmen terakhir dan pastikan Anda masih bersama kami.
Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan kepada kami baik melalui telepon maupun line SMS. Ya, dan kita akan juga berbincang bersama dengan Bapak Gema Guyarli, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Iya, Pak Gema, sebelumnya ini ada SMS balasan dari pemirsa nampaknya yang masih memperhatikan jawaban dari Anda. Begitu tadi dikatakan kaitannya dengan crude and oil dan batu bara tadi ya, karena Anda katakan ini memberikan pencemaran udara atau polusi ya. Nah ini kira-kira untuk saham ITMB kok bisa naik lagi menurut Pak Gema, sedangkan PTBA prospeknya turun, kenapa ini Pak? Ini yang menarik Pak, jadi dalam hal ini adalah we trade the anomaly. We trade the anomaly, jadi, oke. PTBA-nya turun, semua turun, ITMG dan ini naik. Dan ya saya sebagai trader saya ambil peluang karena chartnya bullish sendiri, saya juga nggak tahu kenapa ITMG begitu gitu loh. Ini juga saya pingin nanya kalau ada yang bisa jelasin kenapa ya ITMG semuanya turun dia sendiri naik. Ya udahlah dia naik kita beli aja gitu. Tapi overall kalau kita bicara major, Anda bertanya adalah korelasi antara batu bara dan oil, ya jawaban saya seperti itu. Ya oilnya naik, batu baranya sih diem-diem aja. Dan anehnya saham batu baranya sendiri tidak naik karena batu baranya naik. Saham batu bara naik karena oilnya naik. Ini benar-benar suatu hal yang nggak nyambung sebenarnya. Tapi itu terjadi. Dan pada saat oil naik, yang naik itu cuma Indi sama ITMG, PTBA santai-santai aja gitu. Jadi ya let's trade ITMG. Oke, PTBA sebenarnya memang ini pergerakannya buy sentiment atau memang secara teknikal ini masih menunjukkan downtrend, Pak Gema? PTBA tuh dari Februari itu bergerak di dalam trend bull ya. Dan kemudian nampaknya pada saat 20 April dia bikin false break dan double top, di situ sudah mulai dia slowing down dan pada saat ini nanti indeks terbalik dan dia ikut-ikut terbalik, kurang lebih 5.300 harusnya kecapai gitu. Baik, itu adalah untuk pergerakan dan semoga mampu menjawab pertanyaan bagi pemirsa tadi yang katanya dengan jawaban dari Pak Gema. Ini kita mencoba menjawab lagi pertanyaan dari Bapak Hari di Surabaya. Selamat sore Pak Hari, kita akan mencoba jawab pertanyaan Bapak. MPPA dan INTP pergerakannya dalam waktu dekat ini kira-kira bisa akumulasi di level berapa? MPPA terlebih dahulu. Oke, Pak Ari, selamat sore. Untuk MPPA dulu ya. MPPA betul. MPPA kita coba lihat Pak ya. Saya juga lagi mau coba nih ada satu metode yang sebenarnya cukup menarik. Anda perhatikan nanti di 1200 sampai 1220. Baik. Begitu MPPA ini nyampe ke level tersebut, perhatikan bidnya. Ya tiba-tiba nanti bidnya lebih besar gitu dan market tiba-tiba naik, silakan beli. Saya akan berikan update lagi nanti di astronaci.com, Anda bisa lihat. Karena ini saya ada ngincer juga MPPA, jadi nanti Anda bisa lihat update-nya karena sekarang takutnya sampai 1220 benar-benar turun ke bawah, tapi saya waspada nanti di level tersebut. Mudah-mudahan bidnya tebal dan dia bisa reverse. Bisa menjadi entry level untuk 1200 1220 perhatikan tadi di situ. Bidnya tebal, kemudian sudah nggak mau lagi ada selling pressure di level tersebut. Mari kita lihat sama-sama nanti. Baik, bagaimana dengan INTP? INTP saya tunggu dia tembus di bawah 16.000. Di bawah ini 16.000. masih perlu disiksa lebih dikit lagi Pak, ya. Kenapa di level 16.000 Pak Gema? Saya akan expect akan ada false break sebenarnya. Ya silakan aja tembuskan dulu, selesaikan di bawah 16.000. Ada gap yang perlu diisi di bawah begitu atau tidak untuk INTP? Kayaknya enggak, tapi ya, berarti ada aman ya. Ya ada satu kaki yang memang harus diinjak lah ya. 15.800-an sekian. Oke, 15.800-an menjadi level-level yang perlu diperhatikan. Berarti di bawah 16.000 atau tepatnya mungkin 15.800 bisa menjadi entry level untuk akumulasi ya. Sedangkan potensi upside yang tersedia di level di bawah 16.000 untuk INTP kemungkinan resisten terdekatnya. Resisten terdekatnya resistannya nggak ada yang dekat masalahnya, ini jauh-jauh ya. Resistannya di 18.500, makanya ini menawarkan peluang kan. Jadi begitu dia nyampe di 15.800 sekian, nah kemudian kita beli nih, maka aimingnya setidaknya tuh di 18.500. Baik. Oke, berarti kira-kira waktunya cukup lama nih Pak Gema untuk mencapai level supportnya di 15.800. Ya 2 weeks. 2 minggu. Bisa dalam waktu 2 minggu itu ya. cepet loh, cuma 10 hari kan. Iya, berarti harus bersabar dulu ya Pak Hari apabila antri memang aja tiap masuk hari di koleksi situ ya. kan. Oke. MPPA di 1.200 sampai dengan 1.220, kemudian INTP entry levelnya di 15.800. Baik, sebelum kita akhiri mungkin prediksi indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari berada di level berapa kira-kira dari Pak Gema? Oke, untuk IHSG di esok hari secara umum terlebih dahulu saya sudah tidak nyaman dengan polanya. Jadi pada saat besok dia mau reboundnya akan terbatas 4750 sampai 4800, tetapi saya tetap melihat bahwa ancaman indeks ini lanjut turun setidaknya 4680
ya, Baik. itu bisa dicapai dalam waktu 1 minggu. Begitu satu kali saja red, gray, dan tutupnya merah, terus 4680 less than 1 week. Oke. Wow, 480. Baik, itu dia untuk ini harga saham gabungan pada perdagangan esok hari dari Pak Gemma ya. Baik, Pak Gemma terima kasih banyak atas kehadiran dan analisanya. Sukses Oke, untuk Anda Pak thank you Gemma. very much.